gadget. Jadi boleh main apa, akhirnya memilih beli kayak ulang tangga, dakon, halma. Akhirnya dari situ ternyata seru juga ya, belajar untuk fair, belajar untuk mengalah. Kadang-kala dia kalau misalnya kalah main kan nangis sama segala macam, akhirnya kan mau nggak mau kita kasih pengertian. Akhirnya banyak mengobrol dari mengurangi tensi-tensi yang tadi sudah diciptakan oleh gadget itu ya, yang sudah kita kasihkan. Nah, kemudian menerima kekurangan anak mungkin nanti bisa jadi materi selanjutnya tentang acceptance ini. Kemudian tidak perlu juga membandingkan anak kita dengan orang lain, ini seringkali kita lakukan. Kamu tahu nggak sih, nggak bisa ya niru anak itu. Coba anaknya si ini tuh, ini seringkali kita lakukan. Termasuk tadi anak yang saya ceritakan tadi, usut punya usut, anak yang lagi mogok sekolah ini sedang dibandingkan oleh ayah dan ibunya dengan anak Pak Lurah yang dia sangat berprestasi dan baik dan lain-lain. Kira-kira kebanting nggak ya kebanting? Kemudian kita siapa sih yang menjadi model perilaku yang tepat itu kayaknya kita. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah anak-anak kita itu mau nggak mau kitanya yang harus diubah dulu, baru kemudian bisa mengubah orang. Karena memang rasa sekali ya kalau misalnya kita mau nyuruh orang, kamu bisa nggak sih berubah, kalau kita nggak perlu menjadi contoh itu keluarnya aja cuma mulut doang. nggak bisa masuk juga ke mereka. Kemudian membatasi televisi dan gadget, memberikan penjelasan tanggung jawab tentang peran anak harus seperti apa dengan reward dan punishment mungkin begitu. Kemudian mendorong kemandirian kepada anak dan tentu saja penerapan pola asuh yang tepat. Nah, kadang-kala memang pola asuh ini karena memang tadi ya asalnya semua dari rumah, mau nggak mau itu yang menentukan. Karena bisa jadi dalam satu rumah aja kakak adik itu yang satunya bisa terjerumus narkoba, satunya bisa aman. Kenapa bisa sih? Padahal produknya sama, orang tuanya sama, pendidikannya mereka mengaku sama. Kenapa yang satu terjerumus, yang satu enggak? Semuanya dari rumah. Kalau misalnya kita sudah bisa menciptakan rumah yang cukup nyaman buat anak-anak, pasti dia nggak akan lari keluar. Prinsipnya kan begitu ya. Anak-anak akan betah di luar karena apa? Dia merasa di rumah nggak cukup nyaman untuk tinggal atau untuk stay berlama-lama. Begitu sih. Berikutnya, ya penting banget bahwa pendidikan itu perlu berkarakter karena kita butuh menciptakan intelektual yang terpelajar, bukan lagi intelektual yang mengajar. Katanya begitu ya. Terima kasih untuk pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya baca. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Yan Aryani atas pemaparan materi pada seminar pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menuju sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu dan peserta seminar yang ada pada ruang diskusi ini. Saya buka sesi pertanyaan. Mungkin bisa bertanya, misalkan saya ingin bertanya kepada Ibu Eka atau saya ingin bertanya kepada Ibu Yan Aryani seperti itu. Baik, saya buka sesi pertanyaan pada pagi hari ini.